Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Superlab yang kedua ya. Kita akan coba mengkonfigurasikan Superlab yang kedua ini, dimana di sini ada beberapa materi, yaitu setidaknya ada 3, yaitu kita akan melakukan LGRP, melakukan static NAT, dan melakukan VLAN terang. Ya, oke. Sekarang kita mulai konfigurasinya. Kita mulai untuk yang ini ya, topologi yang kiri dulu. Kita buka enable konfigurasi terminal. Kita tambahin interface FA0/0. Kita hidupkan terlebih dahulu no shutdown IP add 11.11.1. Nah, selanjutnya untuk yang interface FA1/0. Ini 100 ya, harusnya 1/0. Oke. Bentar. Ya, 1/0 ya harusnya ya. Lalu kita hidupkan terlebih dahulu no shutdown. Kita tambahkan IP add untuk menuju ke klien 1.1.255.0. Lalu beralih ke interface SE 2/0 ya. No shutdown IP add kita masukkan ini dulu ya, clock rate dulu ya, clock rate 56.000. Kita tambahkan IP-nya, IP yang ke situ itu 13 ya, 13.1 IP gateway yang kelas C. Kita keluar. Nah, selanjutnya kita beralih ke IDN router yang kedua ya. Konfigurasi terminal, kita tambahkan interface FA1/0. Hidupkan terlebih dahulu, tambahkan IP add 11.2. Lalu interface FA0/0 untuk yang ini ya, yang buat routing ya, ke server ya. Kita no shutdown, kita tambahkan IP add yang 11 ya. Yang kita masukkan yang 10. Titik 10.1. Oke. Lalu kita cek IP yang tadi kita masukkan pada router 1 dan router 2. Di sini kita keluar dulu. Do show INT IP INT brief. Nah, sini udah masuk ya. Ini 10 dan 11. Dan kita cek ini. Do show IP interface brief. Do show IP INT brief. Nah, ini udah masuk ya 3 IP ini. Next, kita dapat memasukkan router LGRP pada router 1 dan router 2 ini ya. Kita masuk router LGRP 100. Masukkan networknya yang 11.0.
lalu network yang tadi 12.0 dan yang terakhir 13. Ini network 13.0. Kita masukkan no auto summary. Kita keluar. Lalu kita ke router 2 dulu ya. Router 2, router IGRP 100. Nah, kita masukkan networknya yang 10, lalu network 11. Nah, kita masukkan no auto summary. Kita keluar. Nah, setelah itu kita akan konfigurasikan NAT static NAT pada router 1. Kita beralih lagi ke router 1. Masukkan IP root 000 11.2. Nah, lalu masukkan NAT inside source static. Masih di tab ya. Oh, kita kurang IP-nya. IP NAT inside source static. Masukkan 12.2 dan 11.2. Nah, selanjutnya kita beralih ke ini port FA0/0 yang dimana jadi kita jadikan IP NAT inside. Kita keluar. Nah, selanjutnya kita cek IP NAT translation dan router default pada router 1 ya. Kita masukkan do show IP NAT translation. Nah, sudah muncul ya. Dan kita cek lagi do sh IP router IP root. Nah, di sini sudah masuk ya. Kita lanjut untuk konfigurasikan topologi yang di sebelah kanan ini. Ya, yang kanan ini ya. Kita masuk ke router keempat. Ini router 4. Masukkan enable konfigurasi terminal. Kita masuk pada interface FA0/0 ya. Kita hidupkan terlebih dahulu no shutdown. Masukkan IP add yang 23.1 ya. 23.1 agar untuk apa tuh ke atas ini ya. 23.1. Oh, kita kurang ini ya gateway-nya, lupa dimasukin. Nah, setelah itu kita interface SE yang 2/0 untuk ke router yang tengah ini ya. 2/0 no shutdown IP add. Jangan dulu no shutdown, habis itu masukkan clock rate dulu ya. Clock rate
56.000. Kita masukkan IP add 16.2. Nah, selanjutnya masukkan interface 1/0 no shutdown. Untuk yang ke bawah sini ya, kita masukkan IP add yang 21.1 ya. Oke, selanjutnya kita konfigurasikan router pada router yang kelima ini. Router yang kelima, kita enter, konfigurasi terminal, kita masuk ke interface FA0/0 untuk yang ke atas ini ya, ke atas. Lanjut no shutdown, masukkan IP add. IP add-nya itu yang 21 ya, .2. Nah, habis itu kita interface FA1/0 untuk yang ke router. No shutdown, IP add, kita masukkan yang 20.1 ya. Oh ya, masukkan gateway-nya juga. Setelah itu kita konfigurasikan RGRP pada router yang keempat ini. Pada router keempat, kita masukkan router. Kita keluar dulu terlebih dahulu. Router RGRP, kita masukkan yang 100. Networknya masukkan ya, yang tadi ya, yang seperti network 23, lalu ada network 21, dan network yang 16. .0. Nah, kita masukkan auto summary. Kita keluar. Nah, kita masukkan kembali router RGRP pada ini ya, konfigurasi RGRP pada router kelima. Kita keluar terlebih dahulu, router RGRP, kita masukkan yang 100, networknya yang 21, kembali network yang 20. Selanjutnya no auto summary, kita keluar. Nah, lanjut kita masukkan NAT static pada router keempat ya. NAT static IP root 0000 spasi 0000, lalu kita masukkan IP yang 21. Oke, setelah itu kita masukkan IP NAT inside source static 23.2, lalu masukkan yang 21-nya ya, .2. Nah, setelah itu kita masuk ke interface FA0/0, masukkan IP NAT inside, masukkan interface FA1/0. Nah, 1/0 yang ke bawah ya, 1/0 untuk IP NAT inside. Nah, keluar. Kita lanjut untuk konfigurasi yang router tengah ini ya, router tengah. Di bagian tengah
Kita buka ini dulu. Nggak kelihatan ya. Enable konfigurasi terminal, kita masukkan VLAN. Kan karena mereka berbeda VLAN ya, masukkan VLAN yang 100. Oh iya, salah, kita masukinnya yang di switch ya. Mohon maaf, lupa saya. Enable konfigurasi terminal, kita masukkan VLAN 100 dengan nama misalkan VLAN 100 saja ya. Kita keluar, lalu tambahkan VLAN 200 dengan nama VLAN 200. Nah, di sini kita tambahkan mode terang ya, untuk terhubung nih switchnya kepada si router ini. Dengan cara gini, interface FA 0/5 switchboard mode terang. Oke, selanjutnya kita berikan akses pada port yang di sini untuk dimasuki VLAN ya. Kita masukkan interface FA, langsung range saja ya, range FA 0/1 sampai 2. Kita enter switchboard mode akses, lalu switchboard akses VLAN 100. Kita keluar dulu, interface range FA 0 ini 3 dan 4 ya, 3 sampai 4. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 20, VLAN 200. Oke, sekarang coba kita ngecek VLAN-nya ya, dengan cara do show VLAN. Nah, di sini udah aktif ya. Yang VLAN 100 itu yang 1 dan 2, dan VLAN 200 itu untuk yang 3 dan 4. Nah, selanjutnya kita konfigurasikan router yang ini ya, router yang tengah, router yang ketiga. Di sini kita bisa pertama masukkan interface FA 0/0. Nah, di sini masukkan lagi ya, no shutdown dulu biar nyala ya portnya. Lalu tambahkan interface FA 0/0.100. Lalu kita encapsulation .1 key yang 100. Kita masukkan IP address-nya. Misalkan kita kasih IP-nya yang 14. Ini 14 ya. 14.1 255. Lalu kita keluar dulu, lalu masuk lagi yang 200 ya, encapsulation .1 key 200 IP add. Misalkan ini kan 15 ya, kita masukkan 15.1. Nah, sini kita keluar terlebih dahulu. Selanjutnya kita lakukan routing pada perangkat router 3 ini. Caranya ya, masukkan
router RGRP 100, lalu masukkan networknya yang 14.0, lalu masukkan lagi network yang 15.0, lanjut untuk yang 16.0, terakhir no auto summary keluar. Nah, selanjutnya kita masukkan DNS pada perangkat server 2 ya. Nah ini IDN server 2. Coba kita masukkan service DNS. Nah ini ya, idn.id. Karena di sini sudah dimasukkan, jadi kemudian kita akses melalui PC client. PC client misalkan PC 1 ya. Di PC 1 desktop, menu yang web browser. Sini cari idn.id. Kita tunggu dulu. Nah, sudah muncul ya. Coba kita ulang. Pada menu itu web browser, kita cari idn.id. Nah, sini sudah berhasil ya untuk mengeping dari si PC client ini menuju ke server IDN ya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.